Pagi-pagi kedatangan tamu. Tamunya datang dari Saudi Arabia. Hampir setahun tidak ketemu. Jumpa lagi di Ramadan Tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Zat yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Zat yang Maha Penyayang yang tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli pejabat atau rakyat, dari tukang sate sampai Pak RT, dari tukang pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur. Dari mulai tingkat pengamen sampai tingkat presiden, semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai-sampai tidak terhitung jumlah bilangannya. Selawat beriringkan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan, ialah Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Pada kesempatan kali ini, saya Aprianingsih, guru bidang studi bahasa Inggris, ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Melestarikan Nilai-Nilai Ramadan. Telah menjadi sebuah fitrah bahwa Allah telah menggulirkan dan memutarkan waktu dalam kehidupan manusia. Seiring perjalanan masa, ketika hari bertukar menjadi minggu, minggu pun bertukar menjadi bulan. Maka alhamdulillah saat ini kita masih berada di detik-detik penghujung Ramadan 1445 Hijriah. Para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Sebagian ulama mengatakan, menafsirkan bahwa bulan Ramadan dari dalam satu tahun bulan Ramadan, kedudukannya itu sama seperti kedudukan Nabi Yusuf di sisi Nabi Yakub di antara saudara-saudaranya. Coba kita renungkan, Nabi Yakub itu sangat cinta dan sayang sekali kepada Nabi Yusuf. Saking sayangnya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf disakiti oleh saudaranya dan kemudian dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya dan ayahnya. Kemudian Nabi Yakub pun menjadi buta karena menangisi anaknya Nabi Yusuf. Itulah saking sayangnya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Nah, kalau kita dengar dan kita baca cerita ketika Nabi Yusuf mengirimkan pakaian beliau kepada Nabi Yakub melalui saudara-saudaranya, kemudian Nabi Yakub pun mencium aroma pakaian Nabi Yusuf. Kemudian pakaian Nabi Yusuf pun diusapkan kepada wajah Nabi Yakub. Dengan izin Allah, maka Nabi Yakub pun bisa melihat kembali setelah sekian lama dalam keadaan buta. Nah, itulah sedikit gambaran bahwa seperti itulah keistimewaan kedudukan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya di sisi Allah. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan memiliki makna tersendiri bagi umat Islam. Bulan Ramadan biasanya digunakan untuk berwisata rohani, yaitu melepas belenggu dari materialisme dunia dan menghidupkan dunia rohania. Sebulan penuh umat Islam bagaikan sebuah kepompong yang diharapkan rohani mereka secantik kupu-kupu setelah usai Ramadan nantinya. Banyak amal-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini, salah satunya dengan berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus berpuasa sebagai umat Islam. Dan tujuan dari berpuasa adalah untuk mendapatkan takwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika Ramadan pergi, sejatinya iman tidak boleh mati. Ketika Ramadan usai, sejatinya masjid harus tetap ramai. Ketika Ramadan tuntas, sejatinya iman tidak boleh kandas. Betul? Agar Ramadan ini tidak hilang begitu saja, maka kita sebagai umat muslim harus melestarikan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan nantinya. Paling tidak ada 3 nilai-nilai Ramadan yang sangat luar biasa. Yang pertama, amma Ramadanu fahuwa syarul ibadah. Ramadan itu bulan ibadah. Paginya kita sholat subuh, siangnya kita berpuasa, kita qiyamul lail, kita baca Al-Quran. Maka sesudah Ramadan nantinya, ini juga harus tetap kita laksanakan, insya Allah. Dalam Islam ada konsep istiqomah,
fil ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 112 yang artinya, istiqomahlah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu dan orang-orang taubat besertamu. Jangan melampaui batas. Allah itu maha tahu apa yang telah kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan kita sholat, maka di luar Ramadan kita juga harus tetap sholat. Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga harus baca Al-Quran. Yang kedua yaitu nilai-nilai Ramadan yang harus kita lestarikan adalah fahuwa syahrul tarbiyah, atau dengan bahasa kerennya the moon of education. Bulan pendidikan, kita dididik untuk jujur, kita dididik untuk memiliki etika dan sopan santun, betul? Ayo, setelah selesai Ramadan ini, mari kita aplikasikan. Mari kita tunjukkan bahwa kita memiliki sikap jujur. Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada ayah dan ibu, jujurlah kepada teman dan guru, dan jujurlah kepada semua orang. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Ramadan yang harus kita lestarikan adalah memiliki semangat berjamaah. Kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri membuat syaitan sangat sulit untuk menggoda umat manusia. Sehingga setan terbelenggu di bulan Ramadan ini. Dan ini juga ditunjukkan dengan semangat yang tinggi jika kita menunaikan sholat 5 waktu, tarawih, dan witir secara berjamaah. Dan mungkin di bulan Ramadan ini paling banyak sholat berjamaah yang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berjuang secara berjamaah, yang saling kuat menguatkan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syab ayat 6 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dengan demikian, kita sadari bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan dan latihan. Keberhasilan ibadah pada bulan Ramadan tidak hanya terletak pada amalia Ramadan yang kita kerjakan secara baik. Pada kalanya yang sangat penting adalah bagaimana di bulan nanti peningkatan kita di bulan Syawal serta di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah dan dipanjangkan umur sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan nantinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada tausiah kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan Ramadan gak boleh mejer. Ayo semangat cari pahala. Jalan-jalan ke Taman Mini. Singgah sebentar membeli kuaci. Pidato saya cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung lanjut. Unzur makola wala tanzur mankola. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.